Baiklah, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok Pendidikan Biologi kelas B yang beranggotakan saya sendiri yaitu Anissa Febrianti dengan NPM 20130240036 serta Noviana Safitri dengan NPM 20130240006 akan mempresentasikan mengenai ekosistem estuari. Nah, di sini dimulai dari yang pertama yaitu pengertian ekosistem estuari. Nah, estuari ini berasal dari kata aetus, yang artinya pasang surut. Nah, sederhananya, estuaria didefinisikan sebagai tempat pertemuan air tawar dan air asin. Oleh karena itu, ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut dan air laut dengan salinitas tinggi, dan juga dapat bercampur dengan air tawar yang salinitasnya lebih rendah daripada air laut. Contoh dari estuaria adalah muara sungai, teluk dan rawa pasang surut, teluk di pantai, dan badan air di belakang pantai pasir. Ekosistem estuaria disusun oleh ekosistem biotik. Nah, kemudian ada juga abiotik yang saling melakukan interaksi. Jadi, komponen biotik dan abiotik ini saling berinteraksi dalam ekosistem estuaria ini. Nah, biota yang menyusun estuaria diantaranya adalah berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Nah, dapat kita lihat di sini ada model perairan estuaria. Nah, di situ ada terlihat antara percampuran air tawar dan juga air laut. Nah, selanjutnya ada karakteristik ekosistem estuaria. Apa saja sih? Nah, yang pertama, tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan pengaruh yang kuat pada sedimentasi serta membawa pengaruh pada biotanya. Nah, yang kedua, kedua macam air yaitu air laut dan air tawar atau air sungai ini yang bercampur menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan air sungai maupun air laut. Nah, jadi bisa menimbulkan suatu sifat fisika lingkungan yang khusus. Kemudian, yang ketiga yaitu adanya perubahan akibat pasang surut ini mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan di sekelilingnya. Yang keempat, tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar, dan arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut. Nah, yang kelima, ini memiliki faktor pembatas seperti salinitas atau kadar garam, suhu, ombak dan arus, substrat dasar, kekeruhan, kandungan oksigen, predasi, jumlah organisme autotrof, usia, dan juga jumlah parasit. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam biota ekosistem estuaria. Yang pertama ada kelompok Anthozoa polychaeta. Di sini ada Phycopomatus enigmaticus. Nah, seperti cacing laut seperti itu ya. Nah, kemudian ada Diadumene lineate. Kemudian yang kelompok gastropoda ada Lianassa obsolata. Kemudian di sini ada Basicotypus canaliculatus. Canaliculatus. Nah, kelompok Bivalvia. Seperti kerang-kerangan seperti itu ya. Ada Geokensia demisa. Kemudian kelompok krustase seperti kayak kepiting, udang seperti itu. Di sini contohnya ada Carcinus maenas. Kemudian kelompok Bryozoa itu ada Watersipora subtorquata. Kemudian kelompok Tunicata itu ada contohnya Botryloides violaceus. Kemudian ada Basicotypus canaliculatus. Nah, selanjutnya itu ada Stella clava. Untuk gambar-gambarnya dapat dilihat pada slide. Nah, untuk floranya itu ada kelompok Phaeophyta, contohnya yaitu Sargassum muticum. Kemudian kelompok Porifera yaitu spons seperti itu ya. Ada Clatria prolifera. Nah, selanjutnya interaksi antar komponen ekosistem estuari. Nah, interaksi
komponen abiotik ekosistem estuari ini terdiri dari yang pertama gelombang. Estuaria lebih relatif tenang, pengaruh ombak minimal disebabkan karena luas permukaan lebih kecil. Estuaria dikelilingi oleh daratan pada 3 sisi, sehingga luas perairan yang di atasnya angin dapat bertiup untuk menciptakan ombak adalah minimal atau dibandingkan lautan. Nah, mulut estuaria yang sempit dengan dasar yang dangkal menghilangkan pengaruh ombak dari laut secara cepat. Untuk gambarnya bisa dilihat pada gambar ini arusnya. Jadi, luas permukaan estuari ini lebih kecil karena dikelilingi oleh daratan pada 3 sisi. Nah, yang kedua yaitu, mohon maaf, itu tadi gambar untuk arus. Nah, yang kedua untuk arus, terutama dipengaruhi oleh pasang surut dan aliran sungai, sehingga terbatas pada saluran masuk di hilir atau mulut estuaria dan di hulu, saluran air tawar. Nah, seperti ini. Air tawar dan air sungai mempengaruhi juga pasang surut di ekosistem estuari ini. Untuk arah arusnya bisa dilihat pada anak panah ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekeruhan. Kekeruhan minimum di dekat mulut estuaria karena sepenuhnya air laut dan makin meningkat bila menjauh ke arah hulu. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum. Nah, jadi saat aliran sungai itu maksimum atau mencapai batas yang tinggi, maka itu kekeruhan akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah substrat. Substrat didominasi oleh lumpur, dibawa ke dalam estuaria baik oleh air tawar maupun air laut. Lumpur dari sungai ditambah ion-ion air laut akan menjadi partikel lumpur yang menggumpal, kemudian partikel itu akan menjadi lebih besar dan berat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu akan mengendap membentuk dasar lumpur. Seperti itulah yang dinamakan substrat, yang didominasi oleh lumpur. Nah, material tersuspensi dari laut masuk ke estuari yang gerakan airnya lebih tenang, kemudian mengendap membentuk dasar lumpur atau pasir. Nah, proses pengendapan atau sedimentasi ini bergantung pada arus kuat, substrat kasar, arus lemah, substrat halus, dan ukuran partikel. Seperti partikel besar lebih cepat mengendap dari partikel yang kecil. Nah, jadi partikel yang besar itu tuh lebih cepat mengendap daripada partikel yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas di estuaria lebih bervariasi yang bergantung pada musim, jumlah air tawar, topografi estuaria, dan juga pasang surut. Kemudian yang keenam adalah suhu. Suhu air di estuaria lebih bervariasi daripada perairan pantai di dekatnya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama yaitu volume airnya lebih kecil dengan luas permukaan yang lebih besar. Jadi lebih cepat panas dan dingin, seperti itu. Nah, yang kedua, karena adanya masukan air tawar. Nah, jadi suhu air tawar ini dipengaruhi oleh perubahan suhu musiman. Nah, jadi kalau kita lagi musim hujan ataupun musim panas itu bisa mempengaruhi suhu air tawar. Yang ketujuh adalah oksigen. Nah, persediaan oksigen di kolam air cukup karena adanya masukan air tawar dan air laut yang teratur. Dengan kedangkalannya terjadi pengadukan dan pencampuran oleh angin. Oksigen sangat berkurang di dalam substrat karena tingginya kandungan bahan organik dan populasi bakteri di sedimen. Jadi dalam substrat itu oksigen itu sedikit karena berkurang. Kenapa berkurang? Karena kandungan bahan organik dan kandungan bahan organiknya itu tinggi dan juga adanya bakteri di populasi sedimen. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Noviana Savitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa Febrianti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai adaptasi biota ekosistem estuari. Mohon maaf, Anfeb sebelumnya bisa off-cam dulu. Iya, sudah. Kameranya sudah off-cam? Sudah. Oke, terima kasih.
Kemudian di sini ada adaptasi biota ekosistem estuari. Nah, di sini adanya variasi sifat habitat, terutama salinitas, membuat estuaria menjadi habitat yang keras dan sangat menekan bagi kehidupan organisme. Nah, untuk itu daerah ini organisme harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara khusus. Adapun bentuk adaptasi tersebut diantaranya yang pertama itu ada adaptasi morfologis, di mana organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumbai-rumbai halus yang menjaga jalan masuk ke ruang pernapasan agar permukaan ruang pernapasan tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Kemudian, organisme yang memiliki kemampuan adaptasi morfologis ini juga contohnya tuh, seperti kepiting estuaria dan beberapa anggota dari gastropoda. Kemudian, adaptasi yang lain yaitu berupa ukuran tubuh organisme estuaria. Umumnya, mempunyai ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan kerabatnya yang hidup di laut. Jadi, ukuran biota dari estuaria ini, makhluk hidupnya itu, organismenya itu lebih kecil dibanding yang di laut. Contohnya itu kepiting yang memiliki ukuran kecil. Hal ini kenapa bisa terjadi? Karena sebagian besar energinya untuk beradaptasi menyesuaikan dengan kadar garam lingkungan. Kemudian ada yang kedua, yaitu adaptasi fisiologis, di mana adaptasi ini sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria yang berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh untuk menghadapi fluktuasi salinitas eksternal organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi dengan baik, yang disebut sebagai osmoregulator. Contohnya itu Sopepoda, cacing policeta, dan musca. Kemudian, organisme yang memiliki kemampuan osmoregulasi rendah itu disebut osmokonformer. Untuk mengatur osmosis sangat dipengaruhi oleh suhu. Next. Kemudian yang kedua itu ada juga nih adaptasi tingkah laku, di mana bentuk adaptasi tingkah laku ini pada organisme itu contohnya seperti membuat lubang ke dalam lumpur yang dilakukan oleh kelomang. Kemudian adaptasi tingkah laku lainnya yaitu dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir. Contoh beberapa spesies itu seperti rajungan, ikan belanak, ikan bandeng, dan lain-lain. Kemudian peran dan fungsi ekosistem estuari. Seperti yang dijelaskan tadi, estuaria merupakan suatu habitat yang bersifatnya unik karena merupakan tempat pertemuan antara perairan laut dan perairan darat. Nah, adanya air tawar ini yang terus-menerus mengalir dari hulu sungai dan adanya proses gerakan akibat arus pasang surut sehingga mengangkat mineral bahkan organik dan sedimen yang merupakan bahan dasar untuk menunjang produktivitas perairan di wilayah estuaria. Jadi gunanya untuk mengangkat mineral itu untuk menunjang produktivitas yang ada di perairan wilayah estuaria. Hal ini mengapa bisa terjadi? Hal ini diakibatkan karena estuaria itu mempunyai peran ekologis, di mana yang pertama bisa sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut, bisa sebagai penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan sebagai tempat mencari makan, dan juga sebagai tempat untuk bereproduksi atau berkembang. Kemudian selain itu, adapun peranan ekologi estuaria yang penting itu diantaranya seperti yang sudah dijelaskan, seperti sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berkaitan dengan melalui sirkulasi pasang surut. Kemudian juga menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan untuk berlindung dan mencari makan. Kemudian itu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan udang yang hidup di lepas pantai. Tempat bermigrasi juga untuk ke perairan, dangkal, dan berlindung untuk memproduksi atau berkembang biak sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria. Kemudian, adapun secara umum, estuaria itu dimanfaatkan juga nih oleh manusia. Apa sajakah itu? Yang pertama itu sebagai jalur transportasi, kemudian sebagai tempat perkebunan, sebagai tempat pariwisata, sebagai tempat permukiman, sebagai tempat penangkapan, dan budidaya sumber daya ikan,
dan sebagai pelabuhan dan kawasan industri, serta sebagai areal hutan ekologi Estuaria 129. Kemudian di sini ada interaksi antara ekosistem estuari, di mana ekosistem estuari dan ekosistem terumbu karang itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena memiliki hubungan yang sinergis yang dilihat dari aspek ekologi dan biota lautnya, yaitu tidak hanya tergantung di mana organisme hidup akan, tetapi juga apa yang dilakukan organisme terhadap mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, dan mengubah lingkungan fisik maupun biologi, dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lain. Adapun interaksinya, yaitu di antara yang pertama itu interaksi fisik, di mana interaksi fisik ini melalui beberapa mekanisme, yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air, baik air laut maupun air tawar dari sungai. Biota perairan estuaria sangat bergantung pada keberadaan struktur dari bangunan kapur terumbu karang, yaitu sebagai penghalang aksi hidrodinamis lautan, yaitu arus dan gelombang. Kemudian ada juga di zona reef front, yaitu akan terjadi produksi pecahan fragmen kapur akibat hempasan gelombang. Nah, fragmen kapur ini akan diproses oleh beberapa jenis ikan, bulu babi, dan spongi untuk menghasilkan kerikil, pasir, dan lumpur. Kemudian, hasil yang tadi sudah dihasilkan oleh ikan, bulu babi, dan spongi itu yang berupa kerikil, pasir, dan lumpur, itu akan diteruskan ke arah pantai oleh gelombang yang telah dilemahkan, kemudian membentuk akumulasi sedimen yang menjadi substrat utama. Nah, kedua, ada interaksi ekosistem darat dan laut. Adanya hubungan antara ekosistem estuari ya dengan ekosistem terumbu karang, yaitu di mana di dalam kawasan yang ekosistem estuaria ini masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, yaitu adanya pasang surut, intrusi air laut, percikan air, gelombang, sedangkan di dalam ekosistem terumbu karang itu terdapat kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses aliran air sungai, limpasan air permukaan sedimen, dan bahan pencemar. Kemudian ada yang ketiga, yaitu interaksi bahan organik, di mana bahan organik yang berasal dari estuaria tadi dapat mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Tingginya partikel organik yang tersuspensi di perairan dapat menurunkan fotosintesis. Nah, di perairan nanti partikel organik ini akan mengurangi juga nih intensitas cahaya, di mana cahaya matahari itu sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Kemudian di sini yang keempat atau D, ada konektivitas biota. Estuaria sebagai wilayah peralihan memiliki 3 komponen biotik, yaitu fauna yang berasal dari lautan, fauna perairan tawar, dan fauna khas Australia atau air payau. Adapun fauna lautan itu tidak mampu mentolerir perubahan salinitas yang ekstrim. Biasanya itu ditemui di sekitar perbatasan dengan laut terbuka. Yang nantinya di slide berikutnya itu akan diberikan contoh-contoh organismenya. Kemudian ada fauna perairan tawar yang umumnya itu tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5%. Gitu. Kemudian fauna khas estuaria, yaitu hewan-hewan yang dapat mentoleransi kadar garam antara 5-30% yang dapat dijumpai pada air payau. Jadi kalau yang tadi fauna perairan tawar itu nggak bisa mentolerir salinitas di atas 5%, kalau yang untuk fauna khas estuaria itu ada batasnya antara 5-30%. Kemudian ada migrasi biota. Nah, migrasi biota laut ini juga merupakan suatu hubungan yang penting dan nyata antara terumbu karang dan ekosistem estuaria. Ada 2 kategori migrasi biota, yaitu migrasi jangka pendek. Untuk makan, migrasi ini biasanya dilakukan biota dewasa. Kemudian ada 2 strategi, yaitu aid feeder, memanfaatkan sistem habitat berlindung seperti bulu babi, dan migratory feeders, yaitu memiliki waktu tertentu untuk melakukannya seperti ikan kakap mencari makan malam hari di padang lamun. Migrasi daur hidup ini di antara sistem berbeda.
dijumpai pada spesies ikan dan udang yang pada saat larva berada di terumbu karang yang banyak, ruang berlindungnya itu akan tetapi ketika membesar migrasi ke lautnya itu lepas gitu. Kemudian ada interaksi spesies biota bagi kehidupan banyak, yaitu di biota akuatik. Nah, adanya komersial ekosistem estuari merupakan daerah pemijahan atau asuhan. Contohnya itu seperti kepiting tiram dan banyak ikan komersial yang merupakan hewan estuari. Udang niaga yang memijah di laut lepas dan membesarkan larvanya di ekosistem estuari dengan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Nah, ini yang saya sudah sebut tadi. Adapun contoh dari fauna lautan itu ada bintang laut, penyu, ikan paus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dapat dilihat bahwa bintang laut itu tadi letaknya kayak di dasar laut. Dan kalau penyu biasanya itu dia berenang, dan paus pun juga dia tempat tinggalnya itu di laut mati yang tidak dikelilingi oleh manusia biasanya. Nah, di sini ada fauna perairan tawar, di mana ada belut listrik, kemudian ada pari air tawar raksasa, kemudian ada ikan arapaima gigas, dan ikan payara. Kemudian fauna ciri khas estuaria itu ada banyak ya teman-teman. Jadi di sini biasa yang kita makan itu ada yang biasa kita makan itu ada ikan lele, ikan gabus, ikan gurame, ikan tawes, ikan mas, ikan nila, belut, ikan patin, dan ikan mujair. Yang biasanya favorit juga ya. Nah, ini nih detritivore ekosistem estuaria. Itu ada beberapa yang dicantumkan di sini. Ada Pernaviridis kerang hijau. Jadi dia juga sebagai detritivore, yaitu memakan bangkai dari hewan yang sudah mati. Kemudian ada cacing maripisa sp. Nah, dia cacing ini juga letaknya di ekosistem estuaria. Kemudian ada Crustaceae. Crustaceae ini juga ada beberapa jenis, yaitu seperti kepiting dan juga udang. Jadi dia sama fungsinya itu untuk memakan atau menguraikan bangkai biota atau makhluk hidup yang mati. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Anissa Febrianti dan Noviana Safitri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin jarum muka. Tinggal sembuhkannya. Kok pinjam jarum HP.